Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik kelas 12 semuanya? Kembali lagi bersama saya dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Dan adik-adik, untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki KD 32 yaitu job vacancy. Dan adik-adik, langsung saja kita langsung ke tujuan pembelajaran pada KD 3.2 ini ya. Belajar tentang job vacancy dan application letter pada hari ini adalah adik-adik setelah mempelajari materi kita ini, diharapkan adik-adik semua mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari surat lamaran kerja. Dan nanti kedepannya adik-adik bisa menyusun surat lamaran kerja yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan dalam konteksnya. Baik adik-adik, langsung saja saya akan memberikan contoh job vacancy terlebih dahulu sebelum kita masuk ke application letter. Ya, adik-adik, di sini saya berikan dua contoh job vacancy. Yang sebelah kiri ini dari LPK Global Hospitality Academy. Di sini LPK ini membutuhkan pegawai dalam posisi ada headmaster, ada F&B service instructor, ada FONHK instructor, ada kitchen pastry, ada admin, ada finance and accounting. Nah, ini keenam ini merupakan posisi yang diminta dari company-nya atau yang di sini tertulis LPK Global Hospitality Academy ini ya. Posisi yang diminta ada 6 ini, dan di bawah ini ada recruitment, yaitu adalah syarat-syaratnya apa saja jika kalian ingin melamar di LPK Global Hospitality Academy ini. Di sini tertulis minimum diploma graduates all position. Maksudnya di sini adalah semua yang lulus diploma. Ada D3, D4. D4 itu setara dengan S1 bisa melamar di LPK Global Hospitality dengan posisi yang ada ini. Lalu apalagi? Di sini ada existing position in training department with hotel operation background previously. Jadi untuk posisi tertentu ini ada Anda harus ada experience tentang operasi background tentang hospitality, hotel operation lah, seperti itu. Dan ada lagi minimum 4 years experience in related field. Ada experience, yaitu pengalaman minimal 4 tahun dalam di posisi-posisi ini. Minimal ada 4 tahun pengalaman bekerja. Lalu fresh graduate from at least diploma 4 are welcome. Nah, ini yang diperbolehkan secara welcome banget itu ada fresh graduate atau mahasiswa yang baru lulus sarjana. Ini diperbolehkan. Minimum 2 tahun experience in finance and accounting department. Jadi apabila kalian nanti misalkan ini itu ada pelamar yang ingin melamar pada posisi yang nomor 6 ini, finance and accounting officer, ini harus punya pengalaman 2 tahun dalam bidang finance dan accounting. Begitu. Lalu sama seperti yang sebelah kanan ini, job vacancy dari Golden Palace Hotel. Nah, adik-adik bisa dilihat di sini bahasa yang digunakan itu kan hanya sederhana sekali, singkat, padat, dan jelas ya. Kalau yang sebelah kiri tadi itu ada di LPK Global Hospitality Academy, dan ini ada di sebuah hotel yang bernama Golden Palace. Nah, yang diinginkan posisi seperti apa yang dicari? Ini ada bookkeeper, ada assistant NFV manager, ada recruitment and training officer, pastry, dan front desk agent. Nah, adik-adik, di sini di paling bawah ini tertulis for detailed qualification please visit our website. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini tadi
dituliskan syarat-syarat yang bisa melamar posisi-posisi di LPK Global Hospitality ini dituliskan. Nah, di sebelah kanan ini adik-adik harus mengklik atau melihat di laman website yang sudah tertera di job vacancy tersebut. Dan juga di sini paling bawah tertera siapa sih yang membutuhkan HRD-nya. Di sini ditulis Golden Village Hotel, HRD Golden Village Hotel Lombok, email bla 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 bla. Nah, seperti ini. Ini ada 2 contoh. Ada satu lagi, kita lihat. Nah, adik-adik, di sini saya tuliskan lebih lengkap tentang struktur dari iklan pekerjaan atau job vacancy. Di sini dituliskan job vacancy. Nah, titelnya apa? Di paling atas tetap harus ada judul. Lalu di sini ada purpose. Purpose itu isinya tentang seperti we are hiring an assistant for working at. Nah, seperti itu ditulis di atas. Tujuan dari adanya iklan pekerjaan ini apa? Biasanya kadang dituliskan, kadang tidak. Kalau yang di 2 contoh iklan yang di atas tadi, yang sebelah kanan, yang Palace Hotel tadi dituliskan untuk purpose-nya, dan di dalam purpose tersebut harus ada posisi apa yang dibutuhkan. Nah, di sini ada the position, pasti dibutuhkan, pasti dituliskan di sini. Ini masuk di dalam generic structure yang purpose. Nah, qualification, syarat-syaratnya apa saja? Ini di setiap job vacancies berbeda-beda ya, dari kedua job vacancies tadi. Yang satu dituliskan di dalam iklan dan yang satu tidak. Harus melihat di halaman website, di alamat website yang sudah tertera di situ untuk melihat kualifikasinya, syarat-syarat yang bisa melamar pada posisi-posisi tersebut. Nah, yang paling bawah, address atau contact, address-nya siapa? Address dari si pengiklan ini, atau biasanya HRD dari perusahaan yang membuat iklan. Seperti itu ditulis di sini, alamat kantornya di mana, lalu nomor telepon yang bisa dihubungi, email, dan segala macam website, semua ditulis di paling bawah, yaitu di address atau kontak. Seperti itu ya adik-adik. Jika adik-adik mau mencatat, silahkan dicatat di buku catatan masing-masing ya, silahkan dirangkum sendiri. Kita masuk ke slide berikutnya. Kita masuk ke application letter. Nah, adik-adik, di sini saya tuliskan fungsi tujuan dari application letter ataupun surat lamaran pekerjaan itu apa toh. Nah, adik-adik, jadi surat lamaran kerja ini digunakan apabila kita itu akan melamar suatu pekerjaan. Nah, surat ini tuh juga berguna untuk mempromosikan kita tentang ability kita, tentang experience kita pada satu pekerjaan. Kita sudah berpengalaman berapa tahun, terus kita itu bagus dalam skill apa, seperti itu. Nah, kita bisa mempromosikan ability kita kepada HRD yang kita tuju di company tertentu, seperti itu. Nah, bedanya kalau yang biasanya kalau di sini kan kita pakai yang bahasa Indonesia. Nah, kita sekarang akan belajar bagaimana cara menuliskan application letter in English ya. Yuk kita masuk ke slide berikutnya. Oke, di sini structure of text. Ini generic structure dari application letter. Kalau yang tadi job vacancy, yang ini application letter. Apa saja generic structure-nya? Yang pertama ada heading containing your or employer contact information including name, address, phone number. Jadi ada heading yang di atas kop atas itu dituliskan nama kalian, alamat, nomor telepon, email, seperti itu ya. Nanti saya berikan contoh. Lalu yang kedua ada salutation atau greeting.
Nah, salutation ini contohnya misal seperti Dear Sir, siapa, Dear Madam. Nah, ini termasuk dengan greeting, salam pembuka pada surat, namanya salutation. Lalu, yang ketiga ada body of the letter, isinya apa? Nah, body of the letter ini isinya tujuan dibuat lamaran pekerjaan. Ini apa? Tujuannya kamu buat di situ apa, dituliskan di situ. Lalu juga dituliskan pengalaman pekerjaan kamu. Jika sudah pernah bekerja, dituliskan maybe I have experience in the hospital for 4 years. Nah, seperti itu ditulis di situ. Lalu ada lagi setelah menuliskan experience, setelah menuliskan ability-nya apa, kalian bisa tuliskan harus berterima kasih kepada pegawai HRD yang bersangkutan di job vacancy tersebut, dan setidaknya kalian menuliskan untuk berharap untuk memfollow up HRD itu, untuk memfollow up Anda dan untuk segera dihubungi untuk ikut bekerja bersama di company tersebut. Di sini saya tuliskan thanks to the employer and giving your follow up information whether the employer would like to invite you to the interview. Ya, jadi dituliskan bahwa kamu itu berharap sekali bisa bergabung dengan perusahaan yang Anda lamar tersebut dan bisa diinterview. Seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Lalu ditutup dengan apa? Dengan complimentary close, salam penutup, seperti misal ada best or sincerely, lalu di bawahnya ada tanda tangan, signature, lalu nama lengkap kalian ditulis di bawah. Iya, ini contohnya. Adik-adik bisa lihat di sini saya tuliskan ada licious applicant 1, 2, 3 Main Street, Anytown, CA 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, bla bla bla. Dan di sini tertulis ada email lucius.applicant@email.com. Nah, ini adik-adik, ini termasuk yang heading. Ya, kop di surat ini. Ini nama pelamar. Nama adik-adik semua yang menuliskan lamaran ini. Lalu di bawahnya dituliskan alamatnya, ya. Nah, tanggal dan ini alamat yang dituju ini masuk ke heading, ya. Tanggal ini harus ditulis kapan adik-adik menulis lamaran tersebut. Kota, lalu tanggal, ya. Misal Wonogiri, September 1st, 2018. Nah, seperti itu dituliskan. Lalu di bawahnya, di sini saya tuliskan William Lee, Late Mechanic, Acme Auto, 123 Business RD, Business City, New York, 54321. Nah, William Lee ini adalah HRD dari company tertentu, ya. HRD dari perusahaan yang Anda lamar yang tertera di job vacancy, di iklan pekerjaan. Silakan ditulis di sini kalau dalam bahasa Indonesia, kepada yang terhormat HRD PT apalah, seperti itu. Kalian ditulis di sini alamatnya di mana kalian tulis. Sama ya, sama seperti application letter dalam bahasa Indonesia, hanya saja ini menggunakan bahasa Inggris. Lalu di sini tertulis Dear Mr. Lee. Nah, ini termasuk salutation atau greeting adik-adik. Harus seperti ini, bukan love atau apa, jangan ya. Ini karena surat resmi. Harus dengan Dear Mr. Lee. Kenapa Mr. Lee? Karena ini ada namanya William Lee, Jadi adik-adik kalau di barat yang kita tulis itu adalah nama belakang. Contohnya seperti saya, Anissa Warkatin. Nah, kalian tulis di sini Dear Madam Warkatin, seperti itu ya. Kalau di dalam Indonesia, biasa hanya nama depannya saja. Nah, kalau di sini ditulis nama belakang begitu. Nah, adik-adik, lalu setelah salutation, body of letter. Nah, di sini dari I'm writing to apply for the position sampai dengan my cellular phone is bla bla bla, ini adalah body of the letter. Nah, kita lihat purpose atau tujuan dibuatnya lamaran ini apa. Nah, kita lihat di sini ada I'm writing to apply for the position of diesel mechanic at the City Transit Agency. Nah, adik-adik, di sini dituliskan let the employer know what position you are applying for. Nah,
di sini dituliskan posisi apa yang akan Anda lamar dalam job vacancy tadi ya. Di sini dituliskan I'm waiting to apply for the position of diesel mechanic at the city's transit agency. Nah, dituliskan di sini. Berarti dia melamar diesel mechanic at the city transit agency. Posisi yang dilamar ini dituliskan di sini. As advertised on the city careers web page, I've included my resume for your consideration. Seperti yang diiklankan pada City's Career webpage, halaman pencarian kerja di perusahaan ini. Begitu kira-kira tulisannya seperti ini. Nah, adik-adik, lalu yang kedua ini adalah in addition to experience as a diesel mechanic, I have an excellent knowledge as gasoline engines and electric system, and I hold a CDL driver's license. Di sini mention what you have to offer the employer in the second paragraph. Jadi di sini dituliskan ability kamu apa, kelebihan kamu itu apa, kamu tuliskan di sini. Experience kamu apa, pengalaman kerja kamu tuliskan di sini juga. Most recently, I worked for Trailer Transfer in Middletown as their lead diesel mechanic. While I was there, I developed a training program for new hires. However, I had to leave my job due to a move to your city. Nah, di sini diterangkan, dijelaskan, dituliskan experience-nya sebagai diesel mechanic di tempat yang lain beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu. Dan dituliskan juga alasan kenapa dia berhenti bekerja dari perusahaan tersebut. Di sini dituliskan I have to leave my job due to a move to your city. Jadi dia meninggalkan pekerjaannya dia sendiri itu karena dia harus pindah ke kota yang baru, kota yang ada dalam job vacancy ini tadi. Nah, lalu yang terakhir ada complementary clause. Jadi ada salam penutup. Nah, salam penutup ini isinya apa adik-adik? Suggest the next step by requesting a meeting or a call. Nah, jadi meminta si employer HRD ini tadi untuk berharap dia itu dipanggil untuk interview ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi di sini dituliskan, thank you for your time and consideration. I will follow up next week to see if I can offer any more information about my skill and experience. Jadi di sini dia berharap dia bisa di follow up, dia bisa dipanggil, dia bisa di interview agar dia bisa memberitahukan pengalaman dia tentang sebagai mekanik, diesel mekanik di tempat kerjanya yang lalu. Lalu di sini juga dituliskan my cellular phone, jadi dia menuliskan contact number-nya yang bisa dihubungi misalkan nanti si HRD ini tertarik dengan si job seeker ini ya. And my email is bla bla bla, dituliskan di sini. Nah, lalu closingnya seperti apa? Kalau tadi salutation-nya dia Mr. Lee, dan closingnya di sini dituliskan best regrets seperti ini, atau bisa sincerely. Kalian bisa tuliskan sincerely, lalu di bawahnya ada tanda tangan dan nama lengkap kalian. Begitu ya adik-adik. Itu penjelasan dari saya. Jika nanti ada pertanyaan bisa langsung chat di nomor WhatsApp saya. Kita lanjut ke next slide. Nah, adik-adik, di sini saya lampirkan contoh dari application letter dari Muhammad Farhan Emery. Ya, application letter dari Muhammad Farhan Emery ya, adik-adik, ini tugas kalian di sini bisa dibaca. Silakan download application letter di samping melalui penugasan LZS Anda. Jadi nanti silakan download, saya share di LZS masing-masing. Lalu tugasnya apa? Tuliskan bagian-bagian dari application letter yang saya minta. Di sini sudah saya berikan contoh salutation. Saya minta salutation di sini. Salutationnya adalah Dear Mrs. Freya. Nah, Mrs. Freya di sini. Lalu apa saja yang harus kalian cari? Yang pertama ada address. Address ini
Yang dimaksud adalah address dari si job seeker atau si pencari kerja. Alamat si pencari kerjanya yang mana? Ya. Lalu yang kedua ada job seeker. Job seeker itu si pencari kerja. Siapa namanya? Kamu tulis di sini. Email of job seeker. Nah, emailnya ditulis the company. Nah, the company ini maksudnya adalah perusahaan yang dia lamar itu namanya apa? Oke, lalu posisi yang dilamar apa? Oke, yang kelima, posisi yang dilamar si job seeker tadi apa? Lalu yang keenam ada experience of the job seeker. Nah, pengalaman kerjanya apa sebelum dia melamar pekerjaan di sini? Lalu job seeker ability, di sini kelebihannya apa? Ada atau tidak? Silakan ditulis. Lalu yang terakhir ada complementary closing. Kalian tuliskan closing yang dia gunakan dalam application letter dia ini. Oke, ditulis di mana adik-adik? Silakan ditulis di buku masing-masing dan seperti biasa silakan di-convert ke PDF. Oke, thank you so much for your attention and jangan lupa silakan dirangkum yang poin-poin penting di buku kalian, Lalu tugasnya juga dikerjakan setelah dirangkum lalu dikirimkan di LZS masing-masing sebelum batas pengumpulannya habis. Thank you very much for your time. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, makan makanan yang bernutrisi secara seimbang, dan selalu pakai masker jika terpaksa harus keluar lingkungan rumah. Oke, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.